Sebenarnya banyaknya lelaki di Indonesia nggak ngerti kenapa ada banyak perempuan kayak gue yang kayak stop violence, stop ini. Karena mereka sendiri nggak pernah ngerasain. So it comes down to ignorance sebenarnya. Jadi sekarang gue di sini untuk discuss with you about it. Gitu. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acapcus. Hey, balik lagi bareng gue Martin Anugrah di channel Cameo Project. Ngopsans, ngobrol santai. Oh iya. Acaranya ngobrol santai, tapi tamu kali ini bikin gue nggak gitu santai sebenarnya. Loh, why? Karena dia seorang pemain film action. Alah, lu selama ngaku ngajar aman sih bro, gitu. Langsung. Jadi Hana Al-Rashid. Yeay! Tepuk tangan untuk diri sendiri. Jadi Hana ini adalah seorang aktris ya, bintang film, pemain film, terus aktivis. Apa salah lagi jangan? Gue sih nggak pernah menyebut diri aktivis ya, tapi banyak orang lain menyebutnya. Oke, lu menyebut diri lu apa? Advokat untuk isu perempuan. Untuk gitu. isu perempuan. Kalau ngaku diri aktivis agak gimana gitu ya nggak sih? Aktivis gitu kan, kayak kadang-kadang mereka bobo plang terus kayak gitu, tapi enggak, Hana. Gue pernah beberapa gue kalau lagi march kan. Iya, tapi nggak sehari-hari bro, nggak naik ojek terus bawa pelang gitu kayak. Tapi tongkat call gitu. Iya, betul. Ntar kita akan ke situ, tapi kita sebenarnya gue pengen bahas soal ini sih. Keterlibatan lo dan passion lo di dunia film. Oke. Khususnya karena lo di Indonesia kan? Yes. Walaupun lo... Gue tidak besar di Indonesia. Tidak besar di Indonesia. Gue baru 11 tahun di Indonesia. 11 tahun? 11 tahun tuh bro, sekarang 2019, 2008 yes. berarti. Agustus 2008. Gue pindah ke sini. Oke. Sebelumnya di? London. Oh, from London? From London. Alright. Melanjana. London ah? Oh, bisa nggak Cockney? What? You talk with the Cockney accent. Nggak bisa ya? Oke. Talk with the Cockney. Oke. Jadi lu dari London? Gue dari London. Bokap gue Bugis, nyokap gue Perancis. Tapi gue lahir besar di London. Kalau darah sebenarnya masih banyak lagi. Kemarin gue kayak DNA test gitu bro. Lo pernah lihat nggak? Ya sekarang kan bisa. Gue belum pernah. Sekarang bisa DNA test nih. Di mana lo bisa tahu benar-benar percentage etnis lo apa. Nah, ya istilahnya lo ada di industri perfilman di Indonesia. Bagaimana lo melihat sekarang nih, di titik ini industri perfilman bagaimana? Sepertinya industri lagi menuju arah yang benar. Lagi sangat exciting sih. Nah, lu melihat menarik sih memang sih. Nah, dan by the way lu juga lagi ada film yang lagi tayang ini. Yes, Gundala. Kan? Dan ini Gundala sebenarnya termasuk salah satu film yang cukup exciting di industri kita karena Gundala akan menjadi film pertama dari Jagat Cinema Bumi Langit. Universe, gue lihat udah tuh. Jadi itu yang membuat gue kayak makin semangat untuk melihat industri perfilman kita sih. Dan lu di sini jadi camar bukan? Di mananya nih? Di Gundalanya? Oh, ini tuh. Ini spoiler atau bukan? Di Gundala jadi Cantika. Ya. Di Jagat Cinema Bumi Langit kan akan menjadi Camar. Untuk mengetahui link antara Cantika dan Camar, tunggu detail berikutnya. Itu ada di film Gundala tuh detailnya. Bisa. Maybe, oke. Get your tickets now. Nyebelin nggak? Karena setahu gue udah di ini kan, udah di-announce kan. Udah di-announce. Kalau lu jadi camar kan. Yes. Akan ada banyak sekali detail dan justru jilid-jilid berikutnya juga bakal ada banyak lagi over the next few months and few years. Kayaknya untuk 6 tahun ke depan, universe ini akan berkembang. Wow. BCU, man. Awesome. Ada peran-peran Kongko Cina gitu gak jadi superhero gitu? Ya. Bang Joko tolong. Atau lo mau jadi stand double-nya Joe Taslim? Ya. Hai. Iya. Mandala loh. Bukan, masalahnya stand double kan kerja kerasnya lumayan. Saya tahu diri. Tolong ya. Tapi itu benar sih, stand team selalu kayak kurang apresiasinya kalau di film kita sebenarnya ya. Mereka yang selamatin kita loh gitu. Jadi
lu melakukan adegan action itu sendiri kan? Lu punya background atau gimana? Karena kan susah banget tuh. Bokap gue membuka kelas silat pertama di Inggris tahun 70-an. Jadi bokap gue merantau ke Inggris dan memang karena dari kecil he does silat dan sudah diwariskan perguruan kami silat Bugis. Perguruannya namanya Gerak Ilham. Jadi waktu merantau ke Inggris menjadi mahasiswa di sana, he open silat class. Jadi kayak itu udah in my blood gitu. Itu satu kayak warisan budaya yang gue paling banggakan justru gue bisa pencak silat. Dan dari dulu gue nggak tertarik martial art yang lain. Oke. Karena gue lihat bokap gue dan dulu gue pikir bokap gue superhero gitu. Karena tiba-tiba bokap gue bisa banting orang terus kayak fly kick kemana, gue kayak oh wow. Dan at the same time gue nonton film Jackie Chan jadi gue kayak oh my gosh, my jadi dad memang, is a superhero gitu. Jadi skillnya dia benar-benar legit ya? Skill dia legit man, dia kayak ya legit sih. Jadi misalkan nonton pokoknya you don't wanna see him angry gitu kayak kabur langsung. Jadi kalau misalkan gue kan selama ini nonton misalkan film Ip Man. Ip Man dia kan buka perguruan, nah itu exactly like that. Bokap lu buka perguruan silat. Buka gitu. Perguruan silat, tapi tentunya muridnya bule-bule semua. Ya, tapi menariknya gini loh, pencak silat itu menurut gue kenapa it's so amazing karena tidak hanya aksi bela dirinya yang menjadi unggulannya gitu, tapi budayanya, mistisnya, kostumnya, musiknya, segala macam. Lo berjurus dengan how do you say? Gue mau ngomong dendeng. Dendang ya? Dan gue lapar. Padahal tadi udah makan ayam satu. Iya, gue dendeng gitu. Gendang ya, Iya, kendang gitu. Kendang sama gamelan gitu. Jadi it's menarik. Dan rata-rata kayak teman-teman gue waktu gue jadi gue sempat jadi atlet pencak silat dulu. Tapi buat UK, buat Inggris tapi karena kan gue tinggal di sana. Dan teman-teman gue satu tim nggak ada yang orang Indonesia, semuanya everyone else gitu. Orang Inggris tuh sangat tertarik sama pencak silat karena they see it as something yang cukup kayak mistis dan magical gitu. Lanjut lagi, tadi kan film kan lu film action karena lu juga punya basic udah gitu. Yang mau gue tanyain, lu lebih memilih film action atau film drama? Sebenarnya gue craving banget drama loh, karena mungkin karena orang tahu gue punya basic bela diri, yang ditawarin selalu action. Yang sebenarnya gue suka banget, tapi capek. Iya, sekarang capek, capek ya? I'm 33 gitu, capek. Jadi mungkin drama yang gue mainin kemarin, tahun lalu sih, Aruna dan Lidahnya. Dan gue enjoy banget sebenarnya, dan ternyata ada cukup banyak orang yang kaget gue bisa main drama dan bisa jadi cewek gitu. Jadi di industri ini gue selalu pengen proof gue bisa seversatile mungkin, dan gue selalu pengen belajar tentang setiap genre, setiap macamnya karakter. Dan jadi gue pengen semuanya sih. Kalau sekarang gue craving drama. Produser-produser di luar sana, saya siap lah gitu. No, I'm craving drama sih. I can see that. Lu main drama tuh bisa lah. Really? I don't know. Yeah, bisa. I will always try to do my best. Soalnya karakter tampilan lu kan lebih tegas. Iya, tegas. Lu tegas. Galak ya gue. Mukanya galak ya? Iya, itu cara halusnya ya maksudnya ya. It's okay. Tapi kalau misalkan emang iya, nasib ya udah. terus. Cuman gue kalau misalkan lu main drama udah pasti bisa, gue bisa lihat. Nah, komedi ini lumayan sangat interesting kalau menurut gue kalau main komedi. Banget justru gitu. Main komedi lagi. Komedi seru tau. At least lo di lokasi lo ketawa-ketawa terus kan. Kalau drama lo nangis-nangis terus kan nggak lucu. Iya, emang. Udah lagi nangis-nangis, cut! Aduh, lampu, mesti ditahan nih gimana? Gue pernah digituin bro, gue pernah men. Jadi itu kayak emosi lo kan lo udah naikin. Sekali, lo tau nggak? Gue pernah ini untuk camera operator ya. Gitu ini. Gue dulu ada adegan nangis sama Lukman Sardi. Nangis. Terus tiba-tiba camera operatornya kayak, ya nggak ke-record tadi, ulang ya. Pengen gue pukul orangnya beneran. Gue udah kayak, gue untungnya tapi gue kayak tambah nangis, tambah frustrasi. Oke, energi ini gue pakai buat sini ya. Udah roll. Gue gitu. Itu kesel banget gue. Gak ke-record man. Dan dia ngomongnya santai banget. Gak ke-record. Ulang ya. Gue kayak, ya begitulah.
Nah, itu kan film. Yes, itu film. Sekarang ya, ada hal yang mau gue tahu sebetulnya. Lu kan juga apa ya? Tadi lu bilang Advocate. Yeah. Ya kan? Yang gue lihat kan sebenarnya lu concernnya sama pelecehan terhadap wanita, terhadap perempuan. Yes. Itu lu bisa ke arah emang concern di situ. Kenapa? Apakah lu pernah melihat atau pernah merasakan sendiri? Sebenarnya buat gue itu base concern gue lebih ke injustice, ketidakadilan. Dan ternyata gue dari kecil tuh, gue memang udah bisa identify saat gue ngerasa gue dibedain karena gue perempuan. Misalnya dibandingkan kakak adik gue yang lelaki, kalau mereka membedakan gue karena gue cewek, gue nggak pernah suka gitu. Atau kalau misalnya di London kan waktu SD tuh, kan kita pada senang main football gitu. Tapi kalau the girls mau main football, nggak pernah dikasih bolanya sama the boys. Kayak, oh kamu perempuan, nggak bisa. Gue akhirnya lobby ke kepala sekolah, boleh nggak 1 hari dalam seminggu football hanya buat girls aja, karena mereka nggak pernah mau share sama kita. Akhirnya dikasih, jadi ternyata awareness gue terhadap ketidakadilan itu udah ada dari kecil sih sebenarnya gitu. Dan kalau masalah pelecehan itu juga sama sih, pelecehan itu terjadi majority kepada perempuan, ya karena seksisme, karena masyarakat memandang kita sebelah dibandingkan laki, karena we are more vulnerable, segala macam. Mungkin lo nggak akan concern sama pelecehan sebagai lelaki karena lo nggak pernah merasakannya mungkin. Makanya it's difficult for you to identify, or maybe you have. Siapa bilang aku nggak pernah? Well, this is the thing. Sebenarnya banyaknya lelaki di Indonesia nggak ngerti kenapa ada banyak perempuan kayak gue yang kayak stop violence, stop ini. Karena mereka sendiri nggak pernah ngerasain. So it comes down to ignorance sebenarnya. Jadi sekarang gue di sini untuk discuss with you about it. Gitu. Kalau kita ngomongin rape culture itu sebenarnya kayak bentuknya kayak piramid. Di paling bawah tuh yang paling ringan dan yang paling banyak terjadi kayak catcalling, pelecehan verbal. Catcalling tuh kayak di sweet-sweetin, cewek ya, gitu. yang kayak gitu. Atau jokes-jokes yang seksis gitu, atau yang jorok. And then it moves on to the next one kayak fisik, colekan, atau diraba, atau di apa. And it moves on and on sampai the end yang paling mimim tapi you know nggak kalah mementingkan and scary is actually pembunuhan gitu. Jadi kalau hal-hal kecil kayak gini aja kita biarin, orang kan taunya kalau misalnya kalau catcalling nggak ada yang lawan, mungkin mereka akan coba next stepnya. Kalau itu nggak dilawan, mungkin mereka akan coba next stepnya. Makanya dari yang paling basic dulu kita harus fight sebenarnya. Tapi sampai di titik ini banyak nggak sih yang kira-kira ngelapor atau minta bantuan ke lo? Yang DM gue banyak banget. Banyak banget. Sejak gue mulai bicarakan hal ini, yang DM gue banyak banget. Antara terharu dan quite scary. Karena terharu karena maksudnya siapa gue sampai orang merasa bisa curhat ke gue gitu. Tapi scary-nya gue lihat betapa sering justru ini terjadi, breaks my heart gitu. Dan sebenarnya gue udah kerjasama dengan beberapa organisasi di sini kayak Hollaback Jakarta, Lentera, Perempuan, dan kemarin kita bikin survei tentang pelecehan di ruang publik. Waktu kita lihat hasil surveinya, kita kayak di satu sisi kita udah nggak kaget lagi karena we're women, we know it happens. Tapi di sisi lain ada banyak statistik yang cukup like shocking. Kayak lebih dari 50% perempuan dan lelaki yang mengisi survei ini pertama kali mereka mengalami pelecehan mereka di bawah umur 16. Okay. So it's a lot of the time it's children who are being targeted kan gitu. Iya sih, karena ya lebih vulnerable lagi. Jadi sebenarnya mungkin lebih vulnerable juga karena ya nggak ada edukasi juga sebenarnya. Edukasi. Edukasi penting loh bro. Edukasi yang bisa di-initiate dari mana dulu nih? Apakah keluarga, sekolah? Keluarga iya, sekolah iya. Semuanya sih sebenarnya. Ini mempengaruhi setiap lapis masyarakat loh. This is not just like rakyat kecil problem or whatever. This is a problem on all levels of masyarakat. Di sini ada nggak sih kebiasaan misalnya talking to your kids about this kind of stuff? Kan gue nggak besar di sini, jadi gue nggak tahu. Enggak. Tapi yang gue tahu dari banyak teman di sini memang belum ada budaya membicarakan hal-hal ini sama anak kecil, sama anak kita, karena masih dianggap tabu, dianggap aib. Tapi yang gue lihat dari banyak DM yang gue dapat itu,
saat gue kayak misalnya gue posting tentang jenis pelecehan ini. Tiba-tiba masuklah DM. Hah? That happened to me. Berarti itu pelecehan ya? Ternyata kita juga nggak banyak yang tahu saat pelecehan terjadi kepada diri kita bahwa itu pelecehan sebenarnya. Karena nggak ada edukasi itu. Lo tau nggak yang ada banyak? Yang ada banyak itu, sebagai perempuan gue juga ngerasain. Kalau kamu keluar malam jangan sendiri. Kamu kalau keluar malam jangan jalan kaki, naik transportasi, naik taksi atau apa. Kamu kalau keluar jangan pakai pendek-pendek, segala macem. Sebagai laki, kamu pernah nggak diajarin? Sebagai lelaki jangan gangguin perempuan, jangan perkosa. Kalau ada perempuan yang bilang dia nggak nyaman, jangan diterusin. Consent. Kamu pernah nggak diajarin itu? Nggak pernah. Itu yang kita butuh sekarang. That's what we need. Jangan semuanya diberatkan ke kita sebagai perempuan. Kenapa kita yang jadi korban, baru kita juga yang harus cari solusi? Ya nggak, girls? Yes. Benar. Gitu. Tapi lu istilahnya ada terjun di isu ini itu sendiri memang sebagai Hana atau lu punya yayasan or community atau apa gitu? Satu tim yang benar bisa bantu. Sebenarnya sendiri aja. Gue peduli sama ini karena gue pernah ngalamin. Dan kebetulan akhirnya gue berani untuk ungkapkan apa yang pernah terjadi kepada gue secara publik. Gue nulis artikel dan semuanya mulai dari situ sih sebenarnya. Gue sempat juga di-approach sama United Nations Indonesia untuk menjadi salah satu duta mereka untuk isu kesetaraan gender yang that's a part of it juga. Tapi lebih banyak talking about it secara openly, and then abis itu bisa diundang ke acara di mana ada aktivis-aktivis yang lainnya atau yayasan atau LSM, dan di situ dapat banyak kenalan, dan melalui proses itu akhirnya gue dapat support system, bertemu dengan penyintas lainnya gitu, dan we feed off each other gitu. To be honest, gue juga lumayan concern sama hal ini sih, karena gue pernah bikin konten waktu itu hukuman mati untuk pemerkosa. Karena menurut gue nih, ya apa yang dilakukan itu lebih sadis daripada pembunuhan kalau menurut gue. Karena membiarkan orang hidup dengan trauma dan sesuatu yang bisa membunuh dia sendiri sebetulnya, cepat atau lambat gitu loh. Dan dampaknya itu bukan cuma buat diri dia. Kalau pembunuhan kan udah mati orang ini, udah bukan gue menganggap enteng pembunuhan ya, tapi ini kan dampaknya trauma itu bisa menular, bisa menular sih ke orang lain. Jadi, itu akan mempengaruhi hubungan kita ke depan sama siapapun itu. It also affects our families, support system, makanya itu sesuatu yang penting. Tapi kalau lo ngomongin soal hukuman sih, memang di negara kita ini, kita butuh payung hukum dan penegak hukumnya yang lebih kuat sih sebenarnya. Makanya udah beberapa tahun ini, kita men-advocate kepada pemerintah untuk segera sahkan RUU PKS. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi udah ada bill nih yang akan menghandle banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapin sekarang. Tapi sampai sekarang udah 5 tahun nggak disahkan. Why? Nggak tahu. Well, ya ada banyak misinformation tentang rancangan undang-undang ini. RUU itu. Ya, tapi it's so important gitu. Ya jadi kalau yang tadi lu bilang lu udah pernah mengalami pelecehan, itu lu udah pernah share di mana nggak sih? Lu pernah cerita di mana? Gue pernah nulis artikel untuk Magdalene, gue pernah bikin series di YouTube gue yang mengajak teman-teman public figure yang lainnya dan teman-teman aktivis untuk diskusi tentang isu pelecehan gitu. Jadi itu ada di YouTube channel lo? Yes. Oh? Yes. Berarti YouTuber juga? Bikin konten itu apakah udah ada timnya atau sendiri? Jadi gue benar-benar kayak gue beli kamera, gue syutingan, terus di laptop gue I try to edit. Lu yang edit? Gue yang edit. Makanya kayak gue belum bisa konsisten kayak kalian tuh. Emang katanya kesuksesan dari seorang YouTuber itu konsistensi ya gitu. Sebenarnya buat gue si YouTube gue itu outlet gue untuk explore filmmaking dan untuk explore isu-isu tertentu yang gue pengen bicarakan. Gue nggak mau kayak gue ada vlog, tapi gue nggak mau bikin vlognya yang kayak
Hi guys, aku lagi di sini loh guys, ngikutin kegiatan aku ya gitu. Gue nggak mau yang kayak gitu bro, kayak. Cocok tapi. Jadi gue berusaha untuk bikin, jadi gue ada vlog gue 100 Days of Hannah. Dan kayak episode terakhirnya, gila tahun lalu di uploadnya, itu tentang perjalanan menjadi karakter Elena. Jadi perjalanan rambut gue di The Night Comes For Us. Yang dari gue shave, blonde, sampai patah, sampai ini. I did a whole vlog about that gitu. Cuman on the other hand, karena gue sangat punya passion untuk isu perempuan ini dan anti kekerasan ini, gue sempat bikin series untuk merayakan 16 Days of Activism. Itu sebuah global campaign dari UN, di mana gue mengajak teman-teman public figure dan aktivis untuk duduk dan ngobrol tentang isu ini dari berbagai perspektif gitu. Dan jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih tentang isu ini bisa nonton. Oh iya dong, harus dong. Yeah, you can see that. Di nama channelnya apa? My channel? It's just my name, Hannah Al-Rashid. Oke. Yeah. Mungkin nanti ada linknya di description. Oh my gosh. Bisa klik gitu. Itu. Thank you loh. Aku nggak datang ke sini untuk itu loh. Gue sama sekali, gue ingat memang lu pernah ngomong, tapi ya basically itu udah lumayan lama banget gitu. Iya. Cuman gue di sini ngundang lu sama sekali nggak inget lu punya YouTube channel. Oke, very good. Tapi gue pengen one day justru ngajak kalian untuk ngebahas ini, tapi untuk channel gue ya gitu. Ayo. Karena you know what, menurut gue Cameo Project ini you guys have done so much good, so much positivity gitu untuk orang yang nonton YouTube di Indonesia. Jadi justru kita butuh kalian untuk menjadi ally kita, untuk membantu edukasi masyarakat, terutama lelaki, karena you guys are boys obviously gitu. You guys have to fight for us juga gitu. Kita nggak mungkin bisa fight sendiri. Langsung dapat ide gitu. Langsung bikin konten. Nanti ya, bener ya? Ya, bisa. Aduh, thank you banget Hannah. Terima kasih banyak loh, udah diundang. Terima kasih. Ya, banyak banget informasi-informasi yang gue juga kayak ternyata sebegitu parahnya dan sebegitu. Maksudnya kita perlu do something about it gitu kan. Banget. And you will never know kalau gue nggak cerita ini kan gitu. Makanya, that's why we have to membuka ruang dialog untuk hal-hal kayak gini. Betul. Oke, thank you banget yang udah nonton. Dan jangan lupa subscribe Hannah Al-Rashid. Oh my gosh. Iya beneran. Aku nggak minta itu loh. Aku jadi kayak grogi gitu. Kenapa jadi grogi? I didn't come for that. I came to support you guys. But yes, please subscribe. Ya, karena penting banget. Bener, ini jauh lebih penting daripada mungkin beberapa pembahasan di sebelumnya. Ini penting banget, serius. Thank you. Oke, kalau gitu ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.